Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait keputusan Menteri Pan-RB terkait mekanisme ataupun aturan baru bagi seluruh guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2022, baik itu honorer guru, tenaga kesehatan dan juga teknis. Nah, di sini baru saja rilis Bapak Ibu, baru saja rilis terkait mekanisme aturan-aturan dalam seleksi P3K 2022 baik guru kesehatan dan teknis. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, yang pertama sudah rilis keputusan Menteri Pan-RB ini nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, jadi yang pertama ini untuk yang tenaga kesehatan. Ini tahun anggaran 2022. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Kita langsung saja ke poin pentingnya. Nah, kita lihat bagian yang ke-1. Pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun 2022 terdiri dari, nah yang pertama adalah X tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data database pada Badan Kepegawaian Negara, atau tenaga kesehatan non aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SIS-DMK Kementerian Kesehatan. Nah, itu dia Bapak Ibu, dua kategori untuk honorer yang bisa mendaftar seleksi P3K tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR terdiri dari administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Nah, ini adalah jabatan yang tidak mensyaratkan STR, surat tanda registrasi bagi tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat, pelamar sebagaimana Diktum 1 wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, wajib memiliki pengalaman. Kita lihat yang pertama, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana Diktum kedua wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama. Kemudian serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini ketentuan yang pertama. Kemudian bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana Diktum ketiga wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian bagian ke-6, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri atas 2 tahap. Nah, jadi ada 2 Bapak Ibu, sama dengan yang P3K guru dan juga teknis, yaitu ada seleksi administrasi yang pertama, yaitu mencocokkan dokumen-dokumen Bapak Ibu apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi sama untuk tes seleksi kompetensi. Kemudian bagian yang ketujuh, seleksi sebagaimana Diktum ke-6 dilaksanakan dengan menggunakan sistem CAT. Nah, jadi menggunakan sistem CAT. Kemudian Diktum ke-8, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-6 huruf B adalah 145. Nah, jadi total keseluruhan bagi tenaga kesehatan ini ada 145 soal dengan rincian. Nah, ini dia Bapak Ibu rinciannya, yaitu seleksi kompetensi teknis sebanyak 90, kemudian seleksi kompetensi manajerial 25 soal, kemudian seleksi kompetensi sosiokultural 20 soal, dan wawancara ini 10 butir soal. Kemudian bagian yang ke-9 ini seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-8 dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah durasi waktunya. Nah, untuk yang A, seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural ini durasinya sebanyak 120 menit.
Kemudian untuk yang wawancara ini sebanyak 10 menit. Kemudian bagian ke-12 ini adalah pembobotan Bapak Ibu, pembobotan nilai yang mana untuk kompetensi teknis jika benar akan bernilai 5 dan jika salah maka tidak akan bernilai ataupun mendapatkan 0. Kemudian untuk soal kompetensi manajerial ini ada tingkatan poin Bapak Ibu. Jika benar maka akan mendapatkan 4 poin. Nah, jika jawaban salah maka paling rendah mendapatkan 1. Dan jika tidak dijawab maka akan bernilai 0. Ini untuk yang manajerial. Kemudian untuk yang sosiokultural ini paling rendah nilainya mendapatkan 1 dan paling tinggi ini mendapatkan 5 jika benar, dan jika tidak dijawab maka akan bernilai 0. Kemudian untuk wawancara ini juga bertingkat Bapak Ibu, paling rendah ini poin 1 dan paling tinggi ini adalah poin 4, dan jika tidak dijawab maka akan 0. Kemudian bagian 13 nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 adalah 690. Kemudian bagian yang ke-14 ini adalah nilai ambang batas Bapak Ibu, ada nilai ambang batasnya seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B. Nah, jadi untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 0. Kemudian nilai ambang batas untuk kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 158. Nah, jadi ini adalah nilai ambang batas atau passing grade. Kemudian nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural ini adalah 130. Nah, jadi ini nilai ambang batasnya manajerial dan sosiokultural 130, dan nilai untuk wawancara ini adalah 24 nilai ambang batas. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu untuk passing grade bagi tenaga kesehatan. Kemudian bagian ke-15. Nah, bagian ke-15 ini adalah afirmasi Bapak Ibu, ada penambahan nilai. Nah, ini dia ketentuannya. Yang pertama, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya ini mendapatkan nilai sebesar 10%. Nah, jadi mendapatkan nilai 10% di kompetensi teknis yaitu sebesar 45 poin. Nah, ini untuk yang penyandang disabilitas. Kemudian untuk pelamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35%. Nah, jadi ini bagi pelamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Jadi seperti itu. Jadi mendapat tambahan poin sebesar 35% ataupun 158 poin pada kompetensi teknis. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagi pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 25%. Nah, jadi ini bagi pelamar yang berusia di atas 35 tahun. Jadi mendapat afirmasi ataupun tambahan poin sebanyak 25% ataupun sebesar 113 poin di kompetensi teknis. Kemudian berikutnya pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 15% ataupun sebesar 68 poin. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah tambahan ataupun afirmasi bagi tenaga kesehatan. Kemudian poin yang E, pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut, baik itu penugasan khusus, pegawai tidak tetap PTT Pusat, Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat Berbasis Tim, wajib kerja dokter spesialis, pendayagunaan dokter spesialis PGDS mendapatkan penambahan nilai 5% ataupun sebesar 23 poin di kompetensi teknis. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, itu dia terkait ketentuan ataupun aturan bagi tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, ini adalah keputusan Menteri Pan-RB untuk yang jabatan fungsional teknis. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia dalam Kepmen Pan-RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis.
Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu, kita langsung saja ke poin pentingnya. Kita lihat bagian yang pertama, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Nah, jadi harus memiliki pengalaman. Yang pertama, paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Kemudian paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Nah, ini untuk yang ahli muda ini paling singkat 3 tahun. Kemudian paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Kemudian bagian yang kedua, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh. Nah, ini deh Bapak Ibu. Jadi bukti dari surat pengalaman kerja ini harus ditandatangani oleh yang pertama paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama. Kemudian paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib. Nah, jadi selain dari pengalaman bekerja, ini juga ada persyaratan wajib Bapak Ibu, tambahan atau sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai kompetensi teknis. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, ini untuk jabatan penerjemah ahli pertama, kemudian juga ada dosen, asisten ahli, lektor, kepala lektor, kemudian pamong budaya, teknik jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang P3K guru ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu, dan juga diatur dalam Juknis terbaru, yaitu keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait petunjuk teknis pengadaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Yang mana untuk seleksi P3K guru ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Admin sudah seringkali menjelaskan terkait seleksi P3K guru ini, yang mana nantinya akan diutamakan bagi pelamar yang prioritas 1. Jika masih ada formasi maka akan berlanjut ke P2 dan P3. Dan jika masih ada formasi maka akan berlanjut ke pelamar umum, yaitu menggunakan seleksi tes CAT UNBK. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu mekanisme seleksi bagi seluruh honorer, baik itu P3K guru, kesehatan, dan teknis. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.